warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 demo aksi tentang unjuk rasa anti bullying. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kaila Ramadhani Diutami sebagai Ketua Pelaksana. Saya Aulia Prameswari Jahira sebagai orator. Saya Klarinda Neila Putri Silahi sebagai orator. Saya Sultan Yusuf Adila sebagai orasi. Saya Raffi Chandra Pratomo sebagai pemegang poster. Saya UPSP Pauji sebagai pemegang poster. Saya Anja Samatar Busman sebagai sarana prasarana. Di sini saya meminta kerjasama dan waktunya untuk memperhatikan aksi demo yang akan kami tampilkan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berdiri bersama untuk mengatakan stop bullying. Ejekan, hinaan, dan perlakuan yang menyakiti hanya membuat orang lain merasa takut dan tidak percaya diri. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan mengejek, jangan menyebar rumor, dan berani membela teman yang disakiti. Sikap kecil kita bisa memberi pengaruh besar. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh rasa saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu lagi. Ini sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita berkumpul di lapangan aksi untuk mengupayakan keadilan. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk membuat keributan, bukan untuk melawan siapapun dan menuntut apapun. Namun hari ini kita bersama-sama mengupayakan keadilan untuk orang-orang yang jiwanya dan mentalnya terungut oleh aksi perundungan. Teman-teman, kita semua tahu bahwa bullying bukan sekedar candaan atau gurauan semata. Bullying adalah suatu tindakan yang melukai, yang merenggut, dan menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Bahkan, bullying bisa membuat seseorang merasa tidak berharga saat dia berada dalam kehidupan. Coba bayangkan ada berapa banyak teman-teman kita yang datang ke sekolah dengan senyuman palsu, dengan hati yang terluka, namun mencoba menutupinya. Dan kita yang tanpa sadar tahu, namun hanya diam saja, tanpa sadar secara tidak langsung telah menjadi salah satu pelaku karena telah membiarkan aksi perundungan berlaku di depan mata kita. Hari ini, lewat orasi ini, saya ingin menyampaikan bukan hanya sebuah tuntutan, namun sebuah ajakan untuk menghentikan aksi perundungan. Karena perundungan bukanlah aksi yang baik, yang terpuji, namun sebuah aksi yang dapat melukai seseorang. Hari ini, pada orasi ini, pada detik ini, saya mengucapkan cukup sudah aksi bullying. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Hentikan segala bentuk bullying, baik fisik, verbal, maupun melalui media digital. Wujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Bangun budaya berani berbicara ketika melihat ketidakadilan. Jadilah seseorang yang berani menghentikan aksi bullying dan bersama-sama ciptakan lingkungan aman dan nyaman untuk semua orang tanpa terkecuali. Sekian, hentikan bullying dan ciptakan harmonisasi di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita berkumpul untuk satu tujuan penting, yaitu menghentikan bullying di sekolah. Bullying baik berupa ejekan, mengucilkan, ataupun menyakiti bisa membuat seseorang merasa takut dan kehilangan percaya diri. Mari mulai dari diri sendiri, berhenti mengejek, berhenti
menyebar humor, dan berani membantu ketika melihat teman disakiti. Jadilah teman yang membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Dengan kebersamaan, kita bisa menjadikan sekolah kita lingkungan yang ramah, aman, dan bebas bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan bullying, ciptakan harmoni. Hentikan bullying, ciptakan harmoni. Terima kasih telah memperhatikan aksi demo dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 demo yang pada hari ini kami akan memberikan simulasi dari aksi demo dengan tema Jaga Kebersihan, Jaga Bumi Kita. Sebelumnya perkenalkan saya Kayla Asmi di sini sebagai orator 1. Saya Kalisha Alea Kairani sebagai pemegang poster. Saya Fauzan Fadila sebagai orator 3. Saya Muhammad Fahri sebagai orator kedua. Saya Muhammad Fahri Ramdhani dari koordinator. Saya Alvan Adhika Jasa Prabhasara sebagai pemegang spanduk. Saya Rasya Irfansyah sebagai pemegang spanduk. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke rangkaian acara. Yang terhormat Bapak Fajar Sudiakto MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Otong Bukori SPD selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Agung Falgunadi SPD selaku Kepala Sarana Prasana. Yang saya hormati Ibu Fitri Muzaina SPD selaku Wakil kelas 9E. Yang saya hormati Bapak Subandrio selaku Guru Pendidikan Pancasila kelas 9. Yang saya hormati seluruh guru staf dan karyawan tata usaha. Dan yang saya hormati dan saya sayangi seluruh teman-teman kelas 9E. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam aksi demo dengan tema Jaga Kebersihan, Jaga Bumi kita dari kelompok Train Action Team. Hari ini kita berkumpul untuk satu tujuan mulia menjaga kebersihan dan bumi kita. Adapun cara untuk menjaga kebersihan bumi kita yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan, menjaga masyarakat mengubah perilaku menjadi lebih peduli lingkungan, menyampaikan aspirasi agar pemerintah mendukung program kebersihan. Dan ada harapan saya untuk aksi demo hari ini. Saya berharap demo Green Action dapat membuat masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Semoga aksi ini mendorong semua pihak untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta memotivasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap alam. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan orasi dengan tema menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam merawat lingkungan. Selamat siang. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk bersuara, tetapi untuk mengunggah kesadaran bangsa. Kita berdiri di sini karena ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, budaya gotong royong. Budaya yang dulu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Lihatlah lingkungan kita hari ini. Sungai yang menghitam, udara yang makin panas, tumpukan sampah di sudut-sudut kotor. Semua itu bukan hanya persoalan alam. Itu adalah cermin bahwa kita mulai menjauh dari nilai kebersamaan. Dulu, ketika sebuah rumah dibangun, seluruh tetangga datang membantu. Ketika ada sungai yang kotor, warga turun tangan membersihkan. Ketika ada pohon tumbang, kita bahu-membahu memperbaiki. Itulah Indonesia. Itulah jati diri kita. Tapi sekarang, banyak yang memilih diam. Banyak yang memilih menunggu. Banyak yang hanya melihat tanpa bergerak. Hari ini, kita menolak sikap itu. Hari ini, kita berdiri untuk mengatakan,
Hidupkan kembali gotong royong, hidupkan kembali kepedulian, hidupkan kembali rasa memiliki terhadap lingkungan. Kawan-kawan, jangan tunggu pemerintah saja, jangan tunggu pihak lain bergerak dulu. Lingkungan adalah rumah kita, dan rumah harus dijaga oleh penghuninya. Kita, mulai dari mengajak warga membersihkan jalan, menanam pohon, memilah sampah, hingga mengawal kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Semua itu bisa kita lakukan bersama. Satu orang bergerak itu perubahan kecil, tapi ribuan orang bergerak itu revolusi. Hari ini kita menyuarakan bahwa gotong royong bukan sekedar tradisi, tetapi senjata bangsa untuk melawan kerusakan lingkungan. Kita ingin kembali pada nilai persatuan, nilai saling membantu, nilai bahwa bumi ini harus diwariskan dalam keadaan lebih baik kepada anak-anak kita. Mari buktikan bahwa kita masih bangsa yang peduli, bangsa yang berani, bangsa yang tidak rela lingkungannya rusak karena kelalaian. Demi udara yang bersih, demi tanah yang subur, demi masa depan yang lebih hijau. Gotong royong bukan masa lalu, gotong royong adalah masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua tahu bahwa lingkungan adalah tempat kita hidup dan belajar setiap hari. Namun, saat ini salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah penumpukan sampah plastik, terutama sampah plastik sekali pakai. Mulai dari bungkus makanan, sedotan, hingga botol minuman. Plastik-plastik ini sering kita gunakan hanya beberapa menit, tetapi dapat mencemari lingkungan hingga ratusan tahun. Plastik sekali pakai sangat berbahaya, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan kita. Ketika plastik menumpuk dan terpecah menjadi mikroplastik, zat tersebut dapat masuk ke tanah, air, bahkan tubuh makhluk hidup. Mikroplastik ini dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Jika kita terus mengabaikan hal ini, masa depan lingkungan kita akan semakin terancam. Teman-teman yang saya cintai, untuk itu kita harus mulai melakukan perubahan kecil namun berdampak besar. Kita bisa memulainya dari kegiatan hari-hari di sekolah. Misalnya, dengan membawa tumbler sendiri untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, atau menggunakan kotak makan daripada membeli makanan dengan kemasan plastik berlebih, atau juga bisa dengan membawa tas belanja kain apabila membeli barang dari kantin atau koperasi sekolah, serta mengumpulkan dan mendaur ulang plastik seperti botol atau gelas plastik yang sudah tidak terpakai. Sekolah dapat bekerja sama untuk mengumpulkan plastik untuk didaur ulang atau dijadikan ekobrik. Dengan membiasakan diri melakukan hal-hal sesederhana ini, kita telah berkontribusi besar dalam mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Teman-teman sekalian, pengurangan sampah plastik bukan hanya membuat lingkungan kita lebih bersih dan indah, tetapi juga membantu menjaga kesehatan kita dari polusi dan penyakit. Plastik yang dibakar dapat menghasilkan racun berbahaya, sedangkan plastik yang menumpuk dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Maka dari itu, langkah kecil kita hari ini akan menentukan kualitas lingkungan kita di masa depan.
Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Jika kita mampu mengurangi penggunaan plastik dan memilih gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, berarti kita telah menunjukkan kepedulian dan kesadaran sebagai generasi yang mencintai bumi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru dan teman-temanku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan orasi yang bertema menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ajakan penting yang sering kita dengar, tetapi masih sering kita abaikan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai tanggung jawab bersama. Teman-teman, kita semua tahu bahwa sekolah adalah tempat kita belajar, tempat kita bertumbuh, dan tempat kita mempersiapkan masa depan. Namun, bagaimana kita bisa belajar dengan nyaman jika lingkungan kita kotor, bau, dan penuh sampah? Bagaimana kita bisa fokus mengejar cita-cita jika halaman sekolah kita sendiri tidak terawat? Menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan. Itu adalah tugas kita semua, siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Pertama, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, membuang sampah pada tempatnya. Kedengarannya biasa saja, tetapi kenyataannya masih banyak dari kita yang membuang bungkus makanan sembarangan. Setiap sampah kecil yang kita buang sembarangan adalah cerminan kecil dari karakter kita. Jika kita tidak bisa disiplin terhadap hal kecil, bagaimana kita bisa disiplin pada hal besar? Kedua, kita memiliki piket kelas. Janganlah kita anggap piket sebagai beban atau sekedar kewajiban yang harus cepat-cepat diselesaikan. Piket adalah bentuk kerjasama, bentuk kepedulian kita terhadap ruang belajar kita sendiri. Ketika kelas bersih, kita pun belajar dengan lebih nyaman dan lebih semangat. Ketiga, mari kita dukung dan jalankan kegiatan Jumat Bersih dengan sungguh-sungguh. Kegiatan ini bukan hanya rutinitas, tetapi kesempatan bagi kita untuk belajar tanggung jawab, sosial, kerjasama, dan disiplin. Pada Jumat Bersih, kita tidak hanya menyapu atau membersihkan halaman. Kita sedang membangun budaya peduli lingkungan, budaya yang kelak akan membawa kita ke masyarakat. Kebersihan sekolah adalah wajah kita. Ketika sekolah kita bersih, orang lain akan melihat bahwa kita adalah siswa yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Mari kita bayangkan jika setiap siswa membuang sampah pada tempatnya, jika setiap piket kelas dilaksanakan dengan penuh kesadaran, jika setiap Jumat Bersih kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka sekolah kita akan menjadi lingkungan yang nyaman, sehat, dan membanggakan. Teman-teman, mari kita jadikan kebersihan bukan hanya slogan, tetapi kebiasaan. Bukan hanya kewajiban, tetapi kesadaran. Bukan hanya perintah, tetapi komitmen bersama. Ayo, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil. Karena kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah tercepat untuk menyelamatkan dunia adalah dengan memulai dari diri sendiri. Ngomongin kita kan, namanya sendiri. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Kumpul buat baca slogan rame-rame. Kami dari kelompok 2 demonstrasi mengajak untuk jaga kebersihan, jaga bumi kita. Dapat didengar dan ditindaklanjutkan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang menjaga ketertiban hidup rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang Pak Suban dan teman-teman sebagai tamu undangan dalam acara pawai batik yang penuh warna dan semangat kebudayaan. Perkenalkan, saya Keira. Saya Ayu. Saya Fazri. Saya Syarul. Saya Renita. Saya Aira. Dan saya Naila. Hari ini kita bersama-sama merayakan salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia, yaitu batik. Kebanggaan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Melalui pawai ini, kita ingin menunjukkan bahwa batik bukan hanya kain, tapi simbol identitas kreativitas dan keindahan budaya Indonesia. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap batik dan membuat generasi muda semakin bangga mengenakannya. Saya Keira ditemani dengan Saya Ayu sebagai MC kedua dan pembawa batik. Saya sebagai yang memegang spanduk. Saya sebagai pemegang spanduk. Saya sebagai pemegang makanan tradisional. Saya Aira sebagai pemegang mading. Dan saya Naila sebagai pemegang mading. Jadi tujuan utama kita melakukan pawai ini adalah untuk melestarikan dan mempromosikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Untuk alur pelaksanaan dari kamar mandi perempuan sampai di tempat. Ayo. Sudah. Alhamdulillah, rangkaian acara pawai batik hari ini telah berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, guru panitia dan tamu undangan yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.